Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk kali ini, pertemuan kali ini yaitu kita akan melanjutkan bab yang kedua, yaitu tentang sistem dan demokrasi, dinamika demokrasi Pancasila ya. Dalam sistem demokrasi dan sistem dinamika dalam sistem dan dinamika demokrasi Pancasila ini, yaitu kita membahas tentang hakikat demokrasi dan dinamika penerapan demokrasi Pancasila ya. Yang pertama yaitu hakikat demokrasi, yaitu demokrasi adalah sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan yang memberikan tekanan kepada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan ya. Untuk lebih jelasnya, yaitu kita akan membahas 3 submateri, yaitu makna demokrasi, klasifikasi demokrasi, dan prinsip-prinsip demokrasi ya. Sekarang yang pertama yaitu makna demokrasi ya. Demokrasi berasal dari 2 kata, yaitu demos dan kratos ya. Demos adalah rakyat, sedangkan kratos adalah pemerintahan. Jadi kalau kita artikan adalah pemerintahan rakyat ya. Atau menurut pandangan Abraham Lincoln, yaitu demokrasi suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat ya. Sedangkan klasifikasi demokrasi ya, yaitu demokrasi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu berdasarkan titik beratnya ya, titik berat perhatiannya, yaitu ada demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Sedangkan yang kedua yaitu berdasarkan ideologi, yaitu dibagi menjadi demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar ya. Sedangkan yang ketiga yaitu berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung ya. Sedangkan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu prinsip merupakan kaidah atau ketentuan ya, yang harus dipegang dan ditaati. Prinsip demokrasi ini yaitu beberapa kaidah dasar yang harus ada dan harus ditaati oleh negara penganut pemerintahan demokratis. Adapun prinsip-prinsip demokrasi tersebut yaitu negara berdasarkan konstitusi, berarti negara tersebut memiliki undang-undang dasar. Kemudian ada jaminan hak asasi manusia, ada kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan, pergantian kekuasaan secara berkala ya, misalkan 5 tahun, dalam jangka waktu 5 tahun bisa 2 kali masa jabatan, adanya peradilan bebas dan tidak memihak, kemudian penegakan hukum dan persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum, serta jaminan kebebasan pers ya. Itu adalah prinsip-prinsip demokrasi ya. Sekarang yang dinamika penerapan demokrasi Pancasila, yaitu dalam prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, yaitu bagi bangsa Indonesia pilihan yang tepat adalah menerapkan demokrasi ya, adalah dengan demokrasi Pancasila, karena paham demokrasi Pancasila ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia ya, yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri, jadi bukan dari negara lain ya, jadi asli dari nenek moyang bangsa Indonesia. Kemudian bagaimana kita menerapkan prinsip demokrasi ini ya, yaitu menurut Ahmad Sanusi, dalam demokrasi konstitusional Indonesia ini memiliki 10 pilar ya, yaitu yang
sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya, yaitu yang pertama demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah demokrasi dengan kecerdasan, yang ketiga demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang keempat demokrasi dengan rule of law, yang kelima demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, yang keenam adalah demokrasi dengan hak asasi manusia, yang ketujuh adalah demokrasi yang dengan pengadilan yang merdeka, yang kedelapan adalah demokrasi dengan otonomi daerah, yang kesembilan demokrasi dengan kemakmuran, dan yang kesepuluh ada demokrasi berkeadilan sosial. Ini adalah demokrasi Pancasila yang kita anut, ya, atau yang dianut oleh bangsa Indonesia. Kemudian demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, ya, yaitu ada persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, ya. Jadi tadi persamaan itu semua warga negara memiliki persamaan, ya. Kemudian keseimbangan antara hak dan persamaan yaitu tentang hak dan kewajiban. Dan yang kedua ini adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara seimbang, ya. Kita tidak boleh hanya menuntut hak kita saja, sedangkan kewajiban tidak pernah kita lakukan, ya, atau kita nomor duakan, ya, atau kita lalaikan, ya, tidak diperbolehkan. Kita harus melakukan secara seimbang. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab, yaitu secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri sendiri ataupun orang lain, ya. Jadi kita diberi kebebasan, tapi kebebasan ini harus secara bertanggung jawab, ya. Tanggung jawab ini harus bisa kita tanggung jawab terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, juga terhadap orang lain, ya. Mewujudkan rasa keadilan sosial, ya. Di rasa keadilan sosial, rasa adil ini harus dapat kita wujudkan, ya. Mengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, ya, segala sesuatu itu harus kita musyawarahkan, ya, karena dengan musyawarah ini akan menghasilkan hasil yang terbaik, yaitu mufakat, ya, baik di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan bangsa dan negara, ya, itu kita harus menggunakan musyawarah mufakat. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, ya. Jadi persatuan ini di atas kepentingan atau kepentingan pribadi ataupun golongan. Jadi kita harus mengutamakan persatuan nasional, ya. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional, ya. Jadi kita harus bisa mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional, cita-cita bangsa Indonesia, ya, yaitu yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, ya. Kemudian dalam periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila, yaitu dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia yaitu menganut prinsip demokrasi, ya, yaitu seperti yang kita lihat, ya, pada waktu kita menggunakan Undang-Undang Dasar 45, yaitu setelah kita merdeka, yaitu dalam pasal 1 ayat 2, yaitu berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya, sudah jelas, ya. Jadi dalam pasal 1 ayat 2, ya, tadi sudah disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian dalam pasal 1 ayat 2, ya, itu setelah amandemen, ya, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan pelaksanaan menurut atau dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, ya. Kalau yang tadi sebelum amandemen, yang ini setelah amandemen, ya. Sebelum amandemen ini kita dilakukan oleh MPR, tapi setelah amandemen itu dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, ya. Untuk
pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Saya lanjutkan minggu depan pertemuan selanjutnya. Ya. Tak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.